Semoga kita diberi kesehatan ya teman-teman. Oke, langsung saja mulai. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan setup access point TP-Link ke mode bridge ya. Jadi nanti access point TP-Link ini akan saya hubungkan ke MikroTik yang sudah saya koneksikan dengan Mikmohon ya. Jadi nanti semua user yang terkoneksi ke access point ini akan mendapatkan IP dari MikroTik ya, dari MikroTik. Jadi access point ini juga cuma berfungsi sebagai bridging aja atau sebagai jembatan saja ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita reset dulu MikroTik kita, access point TP-Link kita. Nah ini IP defaultnya 192.168.0.254 ya. Jadi kita reset dulu ke IP defaultnya. Nah ini sudah reset. Nah kita kembali ke komputer langsung. Nah kita buka Open Network and Internet Interface. Terus kita buka Ethernet, cek adapter option. Nah di properties kita ganti IP-nya ya teman-teman ya, sesuai dengan IP satu segmen dengan IP default router kita ya, router yang akan kita setting. Nah IP-nya 192.168 saya buat 0.100 ya. Jadi biar satu segmen dengan access point yang akan kita setting ya. Oke, gitu aja, kita oke. Nah, jadi nanti semua router ini akan terkoneksi, semua user akan terkoneksi lewat access point ya, akan mendapatkan IP DHCP dari router MikroTik ya. Kita masuk aja ke access point TP-Link ya. Ini user loginnya sudah keluar. Kita login aja, sign in. Nah kita udah login. Langkah pertama ialah kita ganti dulu ya, kita ganti dulu IP-nya ya. Kita masuk ke menu network. Nah, IP-nya static, kita ganti IP-nya sesuai dengan IP interface MikroTik kita ya, yang mengarah ke klien ya. Jadi kita ganti dulu IP-nya yang di access point agar satu segmen dengan IP di MikroTik. Nah ini IP-nya 192.168.2.3 ya. Nah gateway-nya ya, gateway-nya 192.168.2.1. Nah ini gateway-nya ini ialah interface MikroTik kita ya, interface yang MikroTik yang mengarah ke klien ya. Oke, langsung kita save, kita restart lagi routernya. Nah, kita restart access point-nya. Nah, kita masuk lagi ke Ethernet properties. Kita ganti IP-nya lagi ya. Kita ganti IP-nya sesuai dengan IP router, IP access point yang sudah kita ganti tadi ya. Jadi kita ganti. Jadi teman-teman, bagi kalian yang baru mampir channel saya, jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Ikutin video saya sampai selesai agar kalian jelas ya. Jadi video ini adalah video lanjutan dari tutorial saya yang pertama ya, tentang cara setup MikroTik dengan Mikmohon ya. Jadi inilah video lanjutannya. Jadi bagi kalian yang belum melihat, belum tahu caranya, bisa lihat di video tutorial saya yang di atas ini ya, linknya ada di atas. Jadi kalian bisa lihat di situ. Nah kita login lagi ke TP-Link access point-nya. Nah sekarang kita akan setup ke mode bridging ya, ke mode bridging. Nah pertama kita masuk dulu ke, nah ini IP-nya sudah berubah ya, 2.3. Sekarang kita masuk ke menu wireless.
kita ganti wireless network name-nya, kita ganti ya sesuai dengan, nah ini saya ganti Kris net ya, kasih Kris strip net. Nah, ini yang lainnya biarin aja, nggak usah nggak usah diubah. Channelnya auto ya, modenya terserah kalian ya. Kalau saya silih BG ya, kepilih ke mode BG. Oke. Nah, setiap melakukan perubahan router access point ini harus di restart ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke menu security, kita buat security-nya, security WEP nya kita aktifkan, kita gunakan WEP personal, EAS, enkripsinya EAS, passwordnya kita isi sesuai dengan keinginan kita. Jadi access point ini nanti akan saya hubungkan ke router mikrotik saya ya. Jadi ini adalah simulasi hotspot menggunakan MIC-mohon ya. Jadi akan saya tunjukkan sampai user login menggunakan terhubung dengan access point ini dan login menggunakan access point ini ke mikrotik ya, mikrotik hotspot. Ini udah saya setting WP-nya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke DHCP ya. Di sini DHCP kita disable ya. Agar access point ini berfungsi sebagai bridging, berfungsi sebagai bridging, maka DHCP servernya di access point ini harus kita disable. Oke, seperti itu, gampang ya, tinggal di disable aja, maka access point ini otomatis akan berfungsi sebagai bridging ya. Jadi semua IP yang didapatkan klien otomatis didapatkan dari DHCP router ya. Oke, kita reboot. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman baru mampir ke channel saya ini, kalau merasa video saya ini berguna bagi teman-teman, bisa bantu saya untuk subscribe ke channel saya ya teman-teman ya. Karena saya lagi sedang merintis channel saya ini, jadi biar saya semangat, mohon teman-teman bantu untuk subscribe ke channel saya ini. Oke. Jadi kita sambil tunggu access point-nya restart. Ya teman-teman ya, caranya gampang untuk membuat access point TP-Link ini menjadi mode bridging ya, sangat gampang, simple caranya. Oke. Nah, seperti itu, ini sudah ke mode bridging. Sekarang saya akan konekkan access point ini, access point TP-Link ini yang sudah saya set ke mode bridging ke mikrotik ya, mikrotik. Nah, ini access point yang sudah saya setting akan saya hubungkan ke mikrotik. Nah, untuk klien di mikrotik ini, di router mikrotik saya aktifkan 2 Ethernet ya. Ethernet 2 yang mengarah ke komputer saya atau mengarah ke server MIC-mohon, yang Ethernet 3 yang mengarah ke klien ya. Nah, ini jadi saya hubungkan ke Ethernet 3 ya. Bagi kalian yang belum tahu caranya, bisa lihat di video saya yang pertama ya, untuk setting MIC-mohon dan mikrotik ya, biar lebih jelas. Nah, ini sudah saya hubungan ke Ethernet 3. Access point-nya saya hubungkan dengan router mikrotik saya, dapat lihat di sini. Nah, ini Ethernet 2 saya hubungkan ke komputer saya ya teman-teman ya. Hubungan ke komputer saya yang sudah saya install MIC-mohon ya. MIC-mohon, saya sudah install MIC-mohon. Nah, seperti ini caranya, tinggal kita. Jadi ini adalah simulasi aja teman-teman ya. Saya adalah simulasi. Jadi nanti user akan connect melalui access point ini ya. User hotspot akan connect ke access point ini. Nah, seperti itu. Nah,
kita kembali ke layar monitor komputer saya. Nah, langkah selanjutnya kita login ke Micmon ya. Kita login ke Micmon. Di sini saya akan cetak vouchernya ya. Saya akan cetak voucher. Oke, kita sudah login ke Micmon. Ini login page-nya sudah keluar. Oke, username-nya Micmon, passwordnya masih defaultnya ya 1234. Passwordnya belum saya ganti. Nah, ini tinggal kita connect saja, connect ke router kita. Nah, ini sudah terkoneksi ya, dapat dilihat. Nah, saya masuk ke user list yang sudah saya buat. Nah, saya akan cetak voucher nih. Saya akan cetak voucher. Nah, cetak voucher. Nah, dapat lihat di sini sudah kelihatan. Nah, ini nomor vouchernya, user dan password vouchernya sudah muncul ya. Nanti user dan password ini akan saya gunakan untuk login ya, menggunakan HP Android saya yang terhubung ke wireless ya, ke wireless yang sudah wireless access point sudah saya setting, yang kita setting tadi. Nah, sekarang kita masuk ke layar HP saya. Nah, kita akan konekkan ke access point yang sudah kita setting tadi. Ya, nah sekarang udah connect ya teman-teman ya, Gracenet ya, udah connect ke Gracenet. Nah, di sini IP-nya udah kelihatan ya, 253 ya, IP saya, HP saya yang terkonek ini 253. Coba dilihat di sini. Nah, berarti sudah benar ya, semua IP-nya ini didapatkan dari Mikrotik langsung nih, didapatkan dari Mikrotik. Saya akan login ke Micmon ya. Saya akan login hotspotnya. Kita ketik 192.168.2.1 sesuai dengan gateway dari hotspot kita ya, hotspot Mikrotik kita. Nah, di sini kita ada masuk ke halaman loginnya. Ya. Jadi ini masih login page-nya masih login page defaultnya ya teman-teman ya. Jadi belum saya ganti. Nanti akan saya tunjukkan juga cara modifikasi login page ini ya. Nah, kita login menggunakan kode voucher yang sudah kita generate tadi ya. Jadi kita login. Nah, tinggal kita login. Nah, sekarang sudah masuk ya. Sudah masuk, sudah login, sudah berhasil login, dapat dilihat. Nah, kita kembali lagi ke layar dashboard Micmon. Nah, dapat dilihat ini saya sudah login ya, dapat dilihat di hotspot lognya. Nah, dapat dilihat di situ. Nah, login ya, sudah login ya, paling atas. Dapat dilihat saya sudah login ya, berarti ini sudah berhasil ya. Konfigurasi hotspot saya ini sudah berhasil login menggunakan HP saya ya, HP yang terhubung ke access point ya. Nah, kita akan monitor Ethernet 3 ya. Ethernet 3 ini ialah Ethernet yang mengarah ke user atau klien. Dapat dilihat trafficnya. Nah, sudah kelihatan trafficnya ya, dapat dilihat di sini. Jadi caranya gampang teman-teman ya, untuk setting Micmon ini dan Mikrotik, asal kita tahu ikutin caranya dari awal ya, ikutin petunjuknya dari awal. Caranya gampang bagi kalian yang ingin membuat RT RW-nya, dapat menggunakan cara yang sudah saya kasih tutorial ini ya. Jadi dapat digunakan tutorial saya ini untuk membuat RT RW net ya. Nah, di sini dapat lihat ya, login. Nah, kita sekarang lihat di interface Ethernet 2. Nah, di sini dapat dilihat juga trafficnya sudah mulai kelihatan ya. Dapat kelihatan. Nah, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman ya. Jadi saya simulasikan aja.
Ya, terima kasih telah bersama saya. Terima kasih.